Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok terakhir yang akan menjelaskan sistem reproduksi mengenai gametogenesis atau cara proses pembentukan sel gamet pada pria dan wanita. Jadi kita langsung saja ke materi pertama yaitu pembelahan sel oleh Hazara. Nah, sebelumnya, kalian pernah gak sih berpikir kayak kenapa sih rambut kita ini bisa bertumbuh panjang, terus kita bisa bertumbuh besar, dan pada saat jatuh terus luka, lama-kelamaan si luka tersebut sembuh. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena ada yang namanya proses pembelahan sel. Nah, materi kali ini tentang gametogenesis. Jadi, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang prosesnya itu melalui pembelahan sel. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini terbagi menjadi dua. Ada pembelahan sel secara langsung yang disebut dengan amitosis, dan ada juga pembelahan sel secara tidak langsung. Itu ada dua. Ada pembelahan sel secara meiosis dan juga ada pembelahan sel secara mitosis. Nah, di sini selanjutnya adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara tidak langsung yang pertama itu adalah mitosis. Mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh yang bertujuan untuk pertumbuhan dan juga regenerasi. Nah, mitosis ini nantinya akan menghasilkan dua sel anakan yang jumlah kromosom dan sifatnya itu identik dengan sel induknya. Jadi ketika sel induknya itu diploid atau 2N, maka anaknya juga akan diploid. Nah, ketika sel induknya haploid, maka anaknya juga akan haploid. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini merupakan bagian dari siklus sel, yang mana siklus sel ini didominasi dengan yang namanya interfase. Nah, interfase ini merupakan proses ketika sel mempersiapkan diri untuk menggandakan dirinya. Oke, kita bisa lihat di sini interfase itu terbagi menjadi 3 tahapan atau 3 fase. Fase yang pertama yaitu adalah G1 atau growth 1 yang berlangsung selama 6 sampai 12 jam. Nah, di sini terjadilah ukuran sel akan bertambah besar. Kemudian dilanjut dengan fase yang kedua yaitu fase S atau sintesis. Nah, di sini fase sintesis ini berlangsung selama 6-8 jam dan terjadi sintesis dan replikasi DNA. Kemudian fase yang ketiga yaitu adalah fase G2 atau growth 2 yang berlangsung selama 3-4 jam, di mana organel-organel selnya ini sudah siap untuk melakukan pembelahan sel secara mitosis. Nah, setelah interfase selesai, maka akan dilanjutkan dengan pembelahan mitosis. Di sini pembelahan mitosis itu terbagi menjadi 4 tahapan yang utama. Yang pertama itu adalah anafase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase yang diakhiri dengan sitokinesis. Nah, jadi hasil akhir dari interfase ini bisa kita lihat si sentriolnya ini masih ada dan belum membelah, kemudian membran intinya masih ada, terus nukleolusnya juga masih ada, dan kromosomnya ini masih berbentuk benang-benang atau yang disebut juga dengan kromatin. Nah, masuk ke tahapan pertama dalam mitosis yaitu profase, di mana di profase ini bisa kita lihat si benang-benang kromatin tadi akan memadat membentuk kromosom, kemudian si kromosomnya ini akan berduplikasi menjadi sister kromatid. Kemudian si membran intinya menghilang, nukleolusnya juga menghilang, dan si sentriolnya ini akan membelah terbagi menjadi dua. Ada yang berada di kutub bagian atas dan juga ada yang berada di bagian bawah. Kemudian setelah profase, tahapan yang kedua yaitu metafase. Nah, di tahapan metafase ini adalah tahapan yang bisa paling kita ingat, di mana si kromosom atau si sister kromatidnya ini akan berjajar di bidang ekuatorial atau berada di tengah-tengah bidang pembelahan. Kemudian setelah metafase, tahapan yang ketiga yaitu adalah anafase. Nah, di mana anafase ini si kromosomnya ini akan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi ada yang bergerak ke arah atas dan juga ada yang bergerak ke arah bawah. Kemudian setelah anafase,
fase yang terakhir yaitu adalah telofase, fase yang keempat, di mana bisa kita lihat si kromosom yang memadat tadinya akan kembali lagi membentuk benang-benang kromatin, kemudian si membran intinya terbentuk kembali, dan si sentriolnya juga di masing-masing ada, yang nantinya si telofase ini diakhiri dengan sitokinesis, yaitu sitoplasma membelah menjadi atau menghasilkan dua sel anakan yang hasilnya itu sama. Nah, jadi bisa kita ingat dalam proses pembelahan sel ini adalah interfase, kemudian profase, metafase, anafase, telofase. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pembelahan sel secara tidak langsung yang kedua, yaitu adalah meiosis. Nah, di mana meiosis ini terjadi pada sel kelamin yang tujuannya adalah untuk pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nah, meiosis akan mereduksi atau mengurangi jumlah kromosom pada sel induknya menjadi setengahnya. Jadi, jika sel induknya itu diploid atau 2N, maka sel anakannya itu akan haploid. Nah, jadi meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid yang sifatnya itu tidak identik dengan sel induknya karena terjadi rekombinasi genetik di salah satu tahapannya. Sel secara meiosis ini ada dua, yaitu ada meiosis 1 dan juga ada meiosis 2. Nah, tahapan pada meiosis ini sama seperti tahapan pembelahan sel secara mitosis. Jadi, diawali dulu dengan tahapan interfase atau DNA bereplikasi. Kemudian masuk ke profase 1, di mana profase 1 ini merupakan fase terpanjang dalam meiosis yang terbagi menjadi 5 tahapan. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten, dan juga ada diakinesis. Nah, di sini di profase 1 bagian leptoten di mana si benang kromatin akan memadat menjadi kromosom. Jadi sama di profase di mitosis dan juga meiosis itu sama, di mana si kromatin akan memadat menjadi kromosom. Kemudian yang kedua itu adalah zigoten. Nah, zigoten ini adalah si kromosom homolog akan berpasangan dan membentuk sinapsis. Kemudian yang ketiga itu adalah pakiten, di mana pakiten ini kromosom homolog akan berduplikasi menjadi tetrad. Kemudian yang keempat yaitu diploten, di mana di diploten ini adalah si pasangan kromosom homolognya ini akan pindah silang atau akan terjadi pertukaran rekombinasi genetik. Kemudian yang kelima itu adalah diakinesis. Nah, diakinesis ini adalah fase di mana si membran intinya ini akan menghilang, kemudian si sentriolnya ini akan membelah. Setelah profase 1 akan dilanjutkan dengan metafase 1, di mana metafase 1 ini si kromosom tetradnya ini akan berjajar di bidang ekuatorial atau di bidang pembelahan. Kemudian setelah metafase 1 akan dilanjutkan dengan anafase 1, di mana di anafase 1 ini si kromosom homolog yang berpasangan akan bergerak ke arah yang berlawanan. Ada yang bergerak ke arah atas dan juga ada yang bergerak ke arah bawah. Nah, setelah anafase 1 akan dilanjutkan dengan tahapan telofase dan juga sitokinesis 1, di mana di tahapan telofase ini si kromosom homolognya ini akan berada di kutubnya masing-masing, kemudian si membran selnya ini mulai kembali lagi. Dan kemudian akan mengalami sitokinesis, yaitu sitoplasmanya akan membelah menghasilkan dua sel anakan. Nah, pada akhir meiosis 1, kromosom sel induk yang diploid sudah tereduksi dan menjadi atau menghasilkan dua sel anakan yang haploid. Setelah meiosis 1 selesai, akan ada jenis sel yang langsung masuk ke dalam meiosis 2 atau akan mengalami dulu yang namanya fase interkinesis.
Oke, selanjutnya di sini ada meiosis yang kedua. Di mana di meiosis yang kedua ini tahapannya itu hampir sama dengan meiosis yang pertama. Diawali dengan tahapan yang pertama yaitu profase 2. Di profase 2 ini si kromatin akan menebal atau akan membentuk kromosom. Kemudian membran inti dan nukleusnya itu akan melebur atau akan menghilang. Kemudian si sentriolnya ini akan menuju kutubnya masing-masing. Nah, setelah profase 2 dilanjutkan dengan metafase 2, di mana di metafase 2 ini si kromosom akan berjajar atau akan berderet di bidang ekuatorial dalam satu barisan. Nah, kalau di metafase 1 itu kan yang berderet itu adalah kromosom homolog. Tapi kalau di metafase 2 yang berderet itu hanya kromosom saja. Nah, setelah metafase 2 akan dilanjutkan dengan anafase 2, di mana di anafase 2 ini si kromatid akan terpisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, setelah anafase 2 akan dilanjutkan dengan tahapan yang terakhir yaitu adalah telofase 2, di mana di telofase 2 ini si kromosom tiba di kutub, kemudian nukleus dan membran intinya itu mulai kembali dan terjadi sitokinesis atau sitoplasma membelah yang akan membentuk 4 sel anakan yang haploid. Jadi, untuk setiap satu sel yang mengalami meiosis, maka akan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari mitosis dan meiosis. Jika dilihat dari tempat terjadinya, mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada kelenjar kelamin atau sel kelamin. Kemudian jika dilihat dari berapa kali pembelahannya, mitosis ini melakukan pembelahan 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis ini mengalami atau melakukan 2 kali pembelahan. Nah, jika dilihat dari jumlah sel anaknya, mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Jika dilihat dari jumlah kromosom sel anaknya, mitosis ini akan sama dengan sel induknya. Jadi ketika sel induknya itu diploid atau 2N, maka sel anakannya juga akan diploid. Tapi ketika sel induknya haploid atau N, maka sel anakannya juga akan haploid. Sedangkan meiosis, jumlah kromosom sel anakannya itu akan setengah dari kromosom sel induknya. Jadi ketika sel induknya itu 2N atau diploid, maka sel anakannya itu akan haploid atau hanya N saja. Nah, jika dilihat dari sifat sel anaknya, mitosis itu akan identik dengan sel induknya, sedangkan meiosis itu sifatnya tidak akan identik dengan sel induknya. Nah, dilihat dari tujuannya, mitosis itu bertujuan untuk pertumbuhan dan juga regenerasi sel, sedangkan meiosis bertujuan untuk pembentukan sel kelamin atau sel gamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sidik. Saya akan menjelaskan pengertian spermatogenis. Jadi, apa itu spermatogenis? Spermatogenis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam teknis pria. Spermatogenis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan, yang dimana sel sperma diproduksi pada bagian tubuh tubulus semeniferus di dalam sel tetis. Mungkin cukup. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sel sperma yang berada pada slide saya yang pertama. Di sini ada gambar cairan sel sperma. Jika di zoom itu akan berbentuk seperti ini. Nah, sel-sel sperma ini akan bergerak jika masih hidup. Lalu secara rincinya berada di sini. Ini adalah bagian-bagian dari sel sperma. Yang pertama ada bagian kepala, yang kedua ada bagian tengah, dan yang ketiga ada bagian terakhir, ada bagian akhir. Pada bagian kepala terdapat ada sel membran, akrosom, nukleus vakuolar, dan post-akrosomal. Lalu pada bagian tengah terdapat connecting piece, yaitu bagian penghubung. Lalu ada centriole, ada mitochondrial sheath, ada redundant nuclear envelope, ada central pair, dan ada axonim.
Lalu pada bagian akhir terdapat sel membran, lalu ada axial filamen dan juga tail yaitu atau flagel. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana pembentukan sperma dengan menonton video ini terlebih dahulu. Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia, lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty, the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming two smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to four haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. Setelah menonton video saya yang tadi, saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, yaitu pembuatan sperma yang secara lebih detail yang berada pada slide saya yang berikutnya. Nah, pembentukan sperma tersebut terjadi pada testis yang dimiliki oleh pria. Nah, di dalam testis ini ada tubulus seminiferus, yaitu bentuknya seperti ini, seperti jalur-jalur gitu. Nah, dalam tubulus seminiferus ini jika dibelah akan terlihat seperti ini. Nah, di dalam tubulus seminiferus tersebut terdapat sel-sel yang banyak. Nah, jika dilihat lebih dekat lagi, tubulus seminiferus itu berbentuk seperti ini. Nah, dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel sperma yang belum jadi dan sel-sel Sertoli yang terdapat banyak di sini. Nah, sel Sertoli tersebut berfungsi untuk memberikan nutrisi dan makanan pada sel sperma yang belum jadi. Nah, sel sperma yang belum jadi itu sel sperma yang ada dalam tubulus seminiferus yang belum jadi bernama spermatogonial. Spermatogonial tersebut akan berubah menjadi spermatogonium melalui cara mitosis. Nah, lalu spermatogonium tersebut akan berubah lagi menjadi primary spermatocyte melalui cara mitosis juga. Lalu setelah itu, primary spermatocyte akan mengalami pembelahan dengan cara meiosis 1 dan menghasilkan secondary spermatocyte yang berjumlah 2. Lalu secondary spermatocyte tersebut juga akan mengalami pembelahan juga sehingga menjadi 4 dan menjadi early spermatids yang mengalami pembelahan dengan metode meiosis 2. Lalu early spermatids ini akan menghasilkan ekor-ekor seperti ini dan menjadi sel sperma seutuhnya. Nah, sel sperma tersebut setelah ini akan dipindahkan dan bergerak ke epididymis untuk disimpan sebelum dikeluarkan. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur ovarium. Yang pertama ada lapisan luar sel telur dikenal sebagai korteks mikropili yang membantu sel telur memindahkan zat masuk dan keluarnya dari oplasma. Nah, lapisan ini mirip dengan kapsul-kapsul obat. Nah, yang kedua di luar oplasma terdapat lapisan membran tipis yang disebut membran pitelin yang kemudian ditutupi oleh lapisan lain yang disebut zona pellucida.
Yang ketiga ada lapisan luar terakhir dari membran yang dikenal sebagai corona radiata. Dalam anatomi ovarium terdapat 3 lapisan, yaitu satu lapisan luar mirip kapsul obat-obatan, yang kedua korteks ovarium lapisan tengah yang terbuat dari jaringan ikat yang tersusun oleh folikel ovarium. Yang ketiga ada medula lapisan terdalam yang medusa darah dan pembuluh limpatik. Fungsi ovarium yang pertama melindungi sel telur, yang kedua memproduksi hormon, yang ketiga melepaskan sel telur. Nah, ovum mengandung 1 kromosom X. Terima kasih. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pembentukan sel telur atau sperma pada pria atau disebut dengan proses spermatogenesis. Nah, di sini aku akan menjelaskan versi wanitanya atau cara pembentukan sel telur atau sel ovum pada wanita atau disebut dengan oogenesis. Nah, jadi semua wanita itu sebelum mereka lahir ke dunia ini tuh sudah memiliki sel telur, tapi belum aktif yang dinamakan sel oogonium. Nah, sel oogonium ini akan membelah secara mitosis hingga terbentuknya oosit primer, yang dimana para wanita itu sudah memiliki berjumlah 400-600 sel oosit primer ketika mereka masih di dalam janin ibunya. Nah, lalu ketika kita lihat di PPT kami, di dalam ovarium wanita itu oosit primer itu tuh oogonium itu akan berkembang menjadi oosit primer di dalam sebuah kantung yang disebut dengan folikel. Nah, tadi kan sudah aku sebutkan juga kalau misalnya oosit primer ini pun akan membelah lagi, yang dimana oosit primer itu tuh akan dirangsang oleh hormon FSH untuk berubah menjadi oosit sekunder ketika wanita sudah memasuki masa pubertas. Lalu ketika wanita sudah memasuki masa pubertas, maka oosit primer akan berubah menjadi oosit sekunder yang membelah secara mitosis. Nah, lalu setelah menjadi oosit primer, nah oosit sekunder pun akan membelah lagi menjadi 2 sel, yaitu 3 badan polar. Ini nih, 3 badan polar dan oosit sekunder yang kedua. Nah, lalu ketika para wanita sudah memasuki masa ovulasinya, maka oosit sekunder ini pun akan membelah hingga terbentuknya ootid. Ya, jadi ootid itu tuh adalah sebenarnya itu sama dengan ovum, tapi ootid itu belum sel telur yang belum siap untuk dibuahi oleh sperma, jadi namanya ootid. Kalau misalnya sel telur itu udah siap, berarti namanya ovum. Jadi kalau semua wanita itu tuh sudah menyimpan sel ovum atau ootid yang belum aktif ketika mereka belum lahir ke dunia ini. Nah, lalu ketika sudah masa ovulasi atau sudah siap dibuahi oleh sperma, ovum siap dikeluarkan dari folikel dan ovum ini pun akan disalurkan ke tuba falopi. Nah, lalu kantung ini akan berubah menjadi corpus luteum, yang dimana corpus luteum ini tuh bisa memproduksi progesteron untuk kehamilan, ya, berperan penting ketika wanita sedang hamil untuk menebalkan rahim. Jadi kalau misalnya seorang wanita tidak kekurangan hormon progesteron atau bahkan tidak punya, maka akan bisa menyebabkan keguguran kayak gitu. Oke, sekarang kita di sini akan membahas perbedaan antara spermatogenesis sama oogenesis. Nah, kalian bisa lihat di slide ini nih, ada yang namanya itu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu artinya apa sih? Nah, kalau menurut bahasa Yunani, spermato itu artinya benih, terus genesis itu artinya penciptaan. Jadi, spermatogenesis itu artinya adalah penciptaan benih. Nah, terus ada oogenesis nih di sebelahnya. Nah, dari gambar ini bukan kayak telur busuk ya, ini tapi melainkan sel telur. Oogenesis itu artinya penciptaan sel telur. Nah, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada
ada 4 perbedaan dari atau 4 ciri-ciri dari spermatogenesis. Yang pertama, spermatogenesis itu udah jelas terjadi yaitu di testis. Nah, lalu kedua ada satu spermatosit primer yang menghasilkan spermatozoa fungsional. Terus ketiga ada menghasilkan gamet jantan. Terus terakhir tidak ada penghentian proses. Jadi spermatogenesis ini prosesnya akan terus dan menerus, nggak akan berhenti. Spermatogenesis itu nggak ada pemberhentian proses, nggak kayak si oogenesis. Nah, terus selanjutnya nih oogenesis di slide selanjutnya. Oogenesis yang sudah jelas nih terjadinya tuh di follicle ovarium dan dilanjut di oviduk. Ya intinya mah oogenesis itu cuma terjadi di perempuan dan spermatogenesis sudah jelas terjadi ya di pria atau laki-laki. Nah, terus kedua tuh ada oosit primer. Satu oosit primer menghasilkan satu sel telur fungsional. Nah, nggak kayak spermatogenesis. Kalau misalkan oogenesis tuh cuma satu oosit primer tuh cuma menghasilkan satu sel telur yang fungsional aja gitu. Nah, terus ketiga menghasilkan gamet betina. Ya itu udah jelas pastinya lah ya. Nah, terus terakhir terdapat beberapa kali penghentian. Nah, kalau oogenesis itu tuh beda dari spermatogenesis. Kalau oogenesis tuh ada masa-masa pemberhentiannya nih. Nah, masa-masa pemberhentiannya tuh kapan aja sih? Jadi oogenesis juga bisa berhenti kalau misalkan dalam keadaan yang namanya tuh menopause. Nah, terus terakhir di slide terakhir nih aku udah bikin atau ngerangkum nih perbedaan-perbedaan yang lebih detail mengenai spermatogenesis sama oogenesis. Nah, dengan tabel ini kalian bisa lihat nih dengan jelas bahwa perbedaannya itu cukup banyak ya. Cuman di sini aku hanya menjelaskannya dalam singkat saja dan simple. Oke, jadi segitu saja untuk perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis. Jadi kesimpulannya kalau misalkan spermatogenesis itu nggak pernah berhenti prosesnya, sama terjadi tuh di pria aja. Sedangkan kalau misalkan oogenesis itu terjadinya di dalam ovarium dan ada masa pemberhentiannya juga. Oke. Untuk kelainannya, yang pertama ada kelainan morfologi. Kondisi ini terdapat kelainan bentuk dari sel-sel reproduksi pada pria. Kelainan ini bisa berupa bentuk spermatozoa yang abnormal. Misalnya sel sperma yang memiliki 2 ekor atau 2 kepala. Jika jumlah sel sperma abnormal melebihi 20% dalam air mani ketika ejakulasi, hal ini bisa menyebabkan pria mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Sementara itu, pada wanita, kelainan morfologi dapat terjadi pada sel telur yang gagal berkembang. Kondisi ini bisa membuat embrio atau bakal janin sulit terbentuk atau terjadinya berbagai masalah kehamilan. Misalnya seperti kehamilan kosong atau keguguran. Yang kedua ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom dibagi menjadi 2, yaitu kelainan pada kromosom autosom yang berperan dalam menentukan ciri fisik janin dan kelainan pada kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Jumlah kromosom normal manusia adalah 46 kromosom yang terbagi dari 23 pasang. Masing-masing pasang ini diperoleh dari gen ayah dan juga ibu. Kelainan pada kromosom autosom bisa terjadi karena kekurangan kromosom menjadi 45 atau bisa disebut dengan monosomi, dan kelebihan kromosom menjadi 47 yang bisa disebut dengan trisomi. Sementara itu, normalnya jenis kelamin seseorang ditentukan dari gen kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Kelainan pada kromosom seks, sementara yang lain memiliki 2 kromosom seks pada saat pembelahan. Kelainan gametogenesis ini bisa menimbulkan berbagai gangguan genetik, misalnya sindrom XXY atau sindrom Klinefelter pada pria dan sindrom 45X atau sindrom Turner pada wanita. Yang ketiga ada sindrom. Sindrom ini adalah suatu kondisi genetik di mana seseorang dilahirkan dengan kesalinan tambahan kromosom 21. Artinya mereka memiliki total 47 kromosom, bukan 46. Hal ini dapat mengaruhi perkembangan otak dan dari tubuh
mereka.